Jumpa lagi bersama saya Nina Nugroho dalam program Nina Nugroho Solutions yang ada di live Instagramnya Nina Nugroho Store. Seperti biasa, setiap hari Rabu dan hari Sabtu kita berjumpa di jam 4 sore tepat untuk bersama-sama berbincang seputar apapun ya yang menjadi kegelisahan dari Mas Mbak, sebenarnya Mbak ya, Mbak di rumah gitu. Kali ini, kita akan berbincang dengan Bapak Said Iskandar Syah MSE.MH. Beliau adalah seorang wartawan senior nih. Nah, wartawan senior yang juga ketua PWI DKI Jakarta, kemudian juga pemimpin redaksi Matahari TV dan penanggung jawab media online mimbar.co.id. Nah, kiprahnya sebagai wartawan senior dan juga sebagai penaung ya mungkin ya. PWI itu kan Persatuan Wartawan Indonesia. Bagi para wartawan Indonesia khususnya di daerah DKI Jakarta itu seperti apa sih, karena temanya kali ini adalah kiprah wartawan di tengah pandemi COVID-19 gitu. Nah, seperti biasa juga busana saya, hijab saya semuanya dari Nina Nugroho Store. Ini masih WFH series ya Mbak. Tuh, ini warnanya coklat, dipadu-padankan ada cuttingan warna biru di sini, kemudian juga ada kantong dan ada double manset yang memudahkan untuk berwudu, juga kancing depan yang busui friendly. Iklan sebentar ya. Gitu, kita sebentar lagi akan mengundang Bapak Said untuk hadir bersama kita. Tapi sebelumnya Mas Mbak yang sudah bergabung bersama saya, jangan lupa siapkan pertanyaan seputar tema, karena nanti pertanyaan-pertanyaan dari Mas dan Mbak semuanya akan dibacakan satu persatu. Apabila cukup waktunya maka akan dibacakan semuanya gitu. Dan nanti Bapak Said akan menjawab satu persatu pertanyaan. Juga 2 pertanyaan terbaik akan diberikan hadiahnya oleh Nina Nugroho Store. Jadi stay tune terus ya, dari sekarang sampai dengan 45 atau 60 menit ke depan. Oke, kita mulai undang Bapak Saidnya. Kita tanya ya, lebih nyaman dipanggil Bapak atau lebih nyaman dipanggil Mas? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak. Pak Said, apa kabar? Sehat? Sehat ya Pak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iya. Oh iya, saya juga belum say hello nih Pak sama teman-teman Mbak-mbak di rumah semuanya. Mudah-mudahan Mbak-mbak di rumah semuanya masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih diberikan kesehatan dan juga tidak kurang satu apapun. Iya. Pak Said mau dipanggil Bapak apa dipanggil Mas nih Pak? Biar enak Pak. Mas Said juga nggak apa-apa. Oh Mas Said ya, iya biasanya Mas Said. Oke, Mas. Hari ini kan kita sama-sama akan membahas tuh tentang kiprah wartawan di tengah pandemi COVID-19 ini gitu. Seperti NN profesional semua ketahui bahwa dalam 2 minggu ini kita memang fokus di pembahasan tentang profesi tuh Mas. Kemarin sudah membahas profesi tentang profesi news anchor, kemudian sekarang dengan Mas Said profesi wartawan gitu kan. Kemudian juga nanti ada polisi, juga musisi gitu. Nah, semuanya ini adalah profesi-profesi yang mempunyai peran besar di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti kalau misalnya wartawan kan semua informasi yang didapatkan oleh masyarakat luas kan datangnya dari media kan Mas Said gitu. Nah, dalam hal ini saya pribadi mungkin mewakili teman-teman semua ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya nih Mas Said untuk para
wartawan yang masih melakukan liputan di tengah pandemi COVID-19 ini. Padahal kita sama-sama ketahui bahwa virus ini kan tidak mengenal apa profesinya, berapa usianya, siapa dia gitu kan. Tapi para wartawan masih tetap menjalankan tugasnya untuk memberikan informasi yang akurat nih Mas Said kepada kita semua. Terima kasih Mas Said, terima kasih wartawan-wartawan Indonesia semuanya. Iya, itu langsung ke pertanyaan aja mungkin ya Mas Said ya, Oke, silakan Mbak. berkenan. Iya. Nah, sore ini kan kita akan berbincang mengenai organisasi PWI dan peran wartawan dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Nah, sejarah singkatnya itu kalau PWI itu bagaimana sih Mas, dan kemudian juga tujuannya itu apa gitu dibentuk PWI ini? Oke, jadi pertama-tama saya ngucapin terima kasih dulu kepada Mbak Nina, apresiasi yang besar dari teman-teman PWI Jakarta, karena waktu belum lama ini kan telah ikut berkontribusi memberikan masker kepada PWI DKI Jakarta ya. Saya atas nama pengurus mengucapkan terima kasih atas bantuan itu. Terus juga selamat ada para follower dari Mbak Nina. Mudah-mudahan diskusi sore ini bisa bermanfaat dan bisa mendapat gambaran tentang kerja jurnalis pada masa pandemi COVID-19 ini. Jadi pertanyaan tadi tentang sejarah PWI. PWI itu lahir di Surakarta, tepatnya itu di Sonosuko, Surakarta. Jadi pada tanggal 9 Februari 1946 itu berkumpul para pemimpin redaksi, kemudian tokoh-tokoh pers. Nah, pada tanggal 9 dan 10 Februari itu menghasilkan dua keputusan. Satu, untuk membentuk organisasi pers dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia. Itu bertepatan dan itu menjadi momentum Hari Pers Nasional. Kedua, itu membentuk kepanitiaan atau komisi yang terdiri dari tokoh-tokoh pers tersebut gitu loh. Nah, itu dalam upaya mengkoordinir teman-teman pers, karena saat itu kan masih era transisi kemerdekaan. Jadi momentum itu perlawanan bangsa Indonesia melalui tulisan. Nah, jadi peran pers saat itu ikut berjuang tapi tidak angkat senjata, tapi melalui tulisan. Nah, paling nggak gambarannya seperti itu, Mbak. Jadi 9 Februari 1946 di Surakarta, dan itu menjadi momentum yang kita peringati menjadi Hari Pers Nasional. Seperti itu sejarahnya. Wow, oke. Berarti memang sudah 1 tahun semenjak Indonesia merdeka, pers ini juga Persatuan Wartawan Indonesia ini juga lahir ya Mas. Berarti memang benar-benar beriringan tuh sejarahnya, sejarah Indonesia, sejarah PWI. Ya, memang di era sebelum kemerdekaan, para tokoh pers, para masyarakat yang berkecimpung di dunia pers sudah berjuang melalui tulisan. Iya. Kemerdekaan tanggal 9 Februari 1946 di Sonosuko, Surakarta, mereka berkumpul dan bersepakat membuat organisasi ini agar perjuangannya mungkin lebih jelas bagaimana mengisi kemerdekaan, bagaimana berjuang melalui tulisan. Seperti itu. Keren itu Mas, berjuang melalui tulisan. Seperti saya ini Mas, mengadakan acara program Nugroho Solutions ini kan berjuang untuk selalu berusaha memberikan solusi nih Mas Said kepada para perempuan multiperan di Indonesia, supaya sebagai perempuan multiperan itu kan
banyak apa ya kegelisahannya, banyak tantangannya gitu. Jadi kita memberikan edukasi, sharing sessions berupa hal-hal seperti ini nih Mas Said. Yang mudah-mudahan kita bisa komit dan konsisten di perjuangannya masing-masing ya Mas Said. Jadi saya jadi kayak pengen ayo merdeka. Saya pikir Anita adalah salah satu wanita yang memang peduli dengan perjuangan kaum perempuan. Mungkin kita kalau bicara gender tetap harus peduli memang. Jadi karena kan permasalahan setiap saat, setiap waktu selalu ada. Tuh. Ambil peran itu untuk memberikan solusi, saya pikir itu hal yang apa namanya mulia. Jadi saya Amin. mengapresiasi sekali Iya, amin. Mbak Nineng. Iya, Mas. Emang kita hidup buat apa lagi ya, Mas ya? Kalau bukan buat berbagi kemuliaan gitu kan. Nah, Mas, terus tadi kan sudah singkat nih tentang PWI. Kemudian eh, ini sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang selama 20 menit di awal lah ya untuk apa pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita lakukan risetnya kecil-kecilan nih Mas Said, bahwa itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang banyak diajukan oleh viewers-viewers kebanyakan gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah kepengurusan di bawah Mas Said sudah berjalan selama 1 tahun. Wah, udah dari tanggal berapa Mas diangkat Mas? Kami waktu tahun 2019, tepatnya mungkin 26 April, itu melakukan konferensi. Saat itu saya salah satu mencalonkan sebagai ketua Mencalonkan. PDK. Saat itu juga ada calon juga beberapa, tapi entah bagaimana ada calon yang lain mundur, jadi secara aklamasi panitia menetapkan saya sebagai ketua PWI DKI Jakarta untuk 5 tahun ke depan. Oke. Berarti belum lama ulang tahun 1 tahun ya Mas. Selamat ya Mas Said. Belum lama Dan satu. soal kiprah saya selama 1 tahun ini, kita coba melakukan rekonsiliasi karena memang biasa dalam satu kontestasi pasti ada kelompok-kelompok atau geng atau para pendukung gitu. Itu kita upayakan merangkul sehingga perjuangan organisasi PDKI, PWDKI maksud saya akan bisa. Nah selanjutnya selama tahun ini setelah rekonsiliasi dengan teman-teman serta pengurus, kami langsung membuat satu kegiatan berupa banyak hal sih, seperti orientasi. Orientasi itu adalah kegiatan penerimaan calon anggota, kemudian merehabilitasi kartu yang memang sudah mati, kita aktifkan kembali. Jadi mencoba menjalankan roda organisasi yang tadi agak vakum untuk bidang-bidang seperti apa namanya koordinatoriat, kemudian bidang pendidikan, kemudian bidang organisasi kita aktifkan kembali. Kemudian juga PWI DKI melakukan juga seminar-seminar serta pelatihan dalam bidang jurnalistik. Yang terbaru pada era pandemi COVID-19 ini kami melakukan pekan orientasi dengan karena situasi yang memang nggak memungkinkan di situasi pandemi COVID-19 ini, pekan orientasi ini kami lakukan dengan menggunakan teknologi aplikasi Zoom. Dan ini baru pertama kali dalam rangka rekrutmen anggota oleh PWI khususnya PWI DKI Jakarta. Jadi kami yang pertama kali melakukan orientasi
virtual. Ya, aplikasi online virtual ya Mas. Anggotanya udah banyak ya Mas PWI DKI ini ya Mas? Waktu setahun yang lalu sih sekitar ada 400, kalau yang aktif ya, Mm-mm. ada 450-an lah. Mungkin Wow. jalan ini dan sekitar 600-an. Iya, Tapi iya. di total dari anggota DKI sendiri, Mm. baik itu kakak gugur maupun yang masih tercatat di kami itu ada sekitar 4.000, Mbak. Wah. Itu di DKI aja ya Mas ya? Betul. PWI itu kan Luar ada pada tingkat pusat disebut PWI pusat, pada tingkat provinsi masing-masing ada PWI provinsi berjumlah 34, karena ada satu yang tadi PWI Solo Surakarta itu kan PWI khusus gitu loh. Jadi jumlah Oh, karena pendiri ya, awalnya berdirinya di sana, jadi PW khusus gitu ya Mas ya? iya betul. Mantap, iya. Nah, eh, pas waktu apa namanya, karena ini apa curiosity saya aja sih Mas, pas waktu karena profesi ya, ngomongin tentang profesi, pas waktu mengajukan diri sebagai anggota PWI gitu, syarat-syaratnya apa aja sih Mas? Dulu saya kuliahnya komunikasi massa Mas, bahkan magangnya juga jadi di media-media gitu. Terus kuliahnya juga seperti gedung Dewan Pers itu loh Mas, jadi sering ketemu sama apa teman-teman jurnalis juga. Dari situ jadi penasaran kalau misalnya mau kira-kira saya jadi jurnalis gitu, mau jadi anggota PWI, seperti apa sih syaratnya? Eh, Syarat untuk jadi anggota PWI itu dia harus bekerja pada perusahaan pers, Hmm. perusahaan terverifikasi, terverifikasi di Dewan Pers. Jadi untuk mendapat verifikasi di Dewan Pers, perusahaan pers itu harus memenuhi persyaratan, Mbak. Mm-mm. Harus punya struktur organisasinya seperti dari tingkat apa namanya penanggung jawab sampai ke bawah gitu ya. Kemudian punya alamat yang dan akte pendirian perusahaannya harus khusus perusahaan pers. Kemudian persyaratan lainnya dia harus terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dan serta asuransi yang mendukung apa namanya persyaratan dari Disnaker, karena kan juga adalah perjanjian kerja atau peraturan kerja yang dilegalisir oleh Disnaker setempat serta dikeluarkan SK oleh Disnaker. Nah untuk itu salah satunya. Jadi dia harus bekerja pada satu perusahaan pers yang terverifikasi. Kemudian dia apa namanya harus mengikuti orientasi, yaitu pemahaman tentang organisasi PWI. Materinya biasa kami berikan adalah peraturan dasar dan peraturan rumah tangga. Jadi di situ ada apa namanya kata aturan, bagaimana gambaran tentang aturan-aturan dasar dan aturan-aturan rumah tangga dari PWI. Nah itu kita berikan pemahaman itu sehingga dia tahu bahwa dalam berorganisasi di PWI ini realnya seperti ini loh. Ini panduannya. Setelah akan kasih pemahaman tentang hukum terkait pers. Pertama tentu ada Undang-Undang 40 tahun 99 tentang pers. Kemudian ada namanya Kode Etik Jurnalistik. Kemudian ada namanya hukum yang terkait pers, yaitu peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers seperti peraturan pemberitaan ramah anak atau peraturan pemberitaan terorisme. Jadi banyak hal pemahaman soal aturan-aturan yang kita berikan sehingga teman-teman punya modal, punya pemahaman untuk menjalankan pekerjaannya sehingga menghasilkan satu karya jurnalistik yang memang bisa dapat dipertanggungjawabkan. Nah, itu tuh Mas. Berarti sebenarnya memang dari fondasinya juga sudah dibuat ya Mas,
bahwa ya setiap jurnalis punya, selain bertanggung jawab pada diri sendiri, kepada apa namanya masyarakat, juga memang ada batasan-batasan hukum gitu ya, yang menjadi tanggung jawab jurnalis untuk melahirkan sebuah tulisan yang harus bisa dipertanggungjawabkan, seperti itu ya Mas. Iya. Dan di samping Wah. itu, walaupun dia sudah menjadi wartawan, kita akan menguji, kita akan mengetes dalam bentuk tulisan, tulisan buat berita. Karena wartawan itu wajib membuat berita, jadi kita lihat apakah dia layak, kemudian bisa diluluskan, sehingga dia bisa menjadi anggota. Lagi timnya setelah mereka kita beri materi itu, mereka email balik, kita akan pelajari. Kalau memang dia bisa, ya kita akan terima. Jadi harus ngasih contoh tulisan gitu ya Mas ya? Iya. Wow. Kalau Jadi bohongan nggak bisa nulis yang bagus, Mbak. iya 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 Mas. Iya. Berarti nggak gampang ya Mas ya jadi jurnalis ya Mas? Mbak, aku cut dulu sebentar. Bentar aja. Iya. Nah, Mbak-mbak semua, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Mas Said kan, ternyata memang jadi seorang jurnalis itu ya tidak bisa serta-merta gitu kan, tapi kita harus ada beberapa hal yang kita persiapkan secara pribadi, juga secara organisasi, juga yang semua persiapannya itu tidak main-main gitu kan. Pembekalan secara pribadinya tentu saja kita ya harus punya dasar-dasar untuk menulis dan menghasilkan karya tulisan yang mumpuni gitu kan, yang itu nanti akan dilihat oleh apa namanya para petinggi-petingginya PWI ini gitu. Kemudian juga tulisannya harus bisa dipertanggungjawabkan di mata publik. Saya tadi lagi ngebel aja karena ditinggal sebentar ya, saya buat kesimpulan sendiri Mas Said gitu tentang apa yang tadi Mas Said sampaikan. Iya. Nah, kemudian kembali ke pandemik nih Mas Said. Pada saat ini kan pasti yang namanya sebuah profesi, apalagi profesi jurnalistik kan tidak bisa berhenti apapun yang terjadi. Bahkan ada peperangan gitu kan di manapun juga seorang jurnalis harus tetap bisa menyajikan sebuah berita. Nah, ini kan wabah ya Mas ya, pandemik COVID-19 ini juga sama seperti perang sebenarnya, tapi perang yang tidak terlihat nih Mas musuhnya gitu. Nah itu teman-teman jurnalis di lapangan bagaimana tuh Mas? Apakah mereka juga dibekali tentang apa namanya, bagaimana cara melindungi dirinya dari wabah tersebut, atau juga memastikan PWI juga apakah memastikan para anggotanya itu tetap terlindungi pada saat bertugas gitu, soalnya kan tadi anggotanya dan liputan juga bisa di mana-mana gitu kan, ada apa namanya organisasi, bukan organisasi ya, ada uh, seperti misalnya Kementerian Kesehatan atau apa gitu kan, mengundang para anggota PWI yang dalam hal ini jurnalis untuk memberikan liputan apa pemberitaan gitu kan, itu bagaimana Mas mereka ininya apa perlindungannya gitu, apakah sudah baik atau bagaimana ya Mas? Kok saya kepikiran jadi saya yang kepikiran. PWI sebagai organisasi pers itu memang secara moral bertanggung jawab pada keselamatan kerja anggotanya. Hal ini dibuktikan di keluar panduan liputan dalam masa pandemi COVID-19. Kami ada ya Mas ya itu nanti bisa di apa namanya di Google, itu yang mengeluarkan panduan liputan itu dari PWI Pusat. Kami paling mengikuti panduan itu. Di samping itu tentunya juga panduan-panduan dari Kemenkes maupun apa namanya gugus tugas.
Nah, kembali ke soal pandemi, pada PSBB, yaitu pembatasan skala sosial berskala besar, yang mengecualikan jurnalis itu dikecualikan. Jadi memang kami masih bisa bergerak untuk melakukan publikasi pemberitaan. Hal ini penting, kenapa? Karena kita secara moral, wartawan, profesinya itu memang harus memberi paling tidak pencerahan, semisal ada informasi terkait COVID-19 ini. Terus terkait informasi-informasi yang kiranya dibutuhkan oleh masyarakat. Karena kalau memang itu sama sekali tidak dilakukan, masyarakat atau para pemangku kepentingan dalam hal ini untuk bagaimana mengeliminir penyebaran COVID ini, kalau tidak diketahui masyarakat, misal targetnya, sasarannya, langkah-langkahnya, itu kan juga akan sia-sia kerjanya gitu. Nah, kamilah yang memberikan informasi itu, sehingga kami dia dibebaskan dari aturan PSBB itu. Langkah-langkah wartawan sesuai kerjanya, memang pada kasus pandemik ini agak pelik gitu. Ada juga rasa manusiawi kita ketakutan karena kita tahu ini belum ada obatnya, kemudian prosesnya juga sangat cepat penularannya, kemudian tingkat penyebarannya cepat, kemudian pada waktu awal-awal juga tingkat kematiannya juga cepat, dan rasa khawatir sebagai manusiawi. Tapi di sisi lain ada tanggung jawab profesi yang harus dan yang memang bagaimana masyarakat atau pembaca atau pemirsa kita mendapat informasi yang mereka butuhkan. Kalau suatu media, surat kabar, media ataupun media televisi online, ketika dia sudah siaran atau ketika dia sudah publish, dia berarti berkomitmen sama pemirsanya, sama pembacanya. Nah, hal itulah yang diwujudkan dalam bentuk kerja, apapun situasinya. Misal situasi peperangan, ya tetap dia harus menyajikan berita ya Mas ya. Melaporkan situasi kondisi saat itu. Begitu juga dengan kondisi pandemi saat ini, para jurnalis itu tetap berkomitmen pembacanya, pemirsanya untuk melaporkan situasi yang dibutuhkan atau informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat luas ini. Seperti itu, Mbak. Iya, luar biasa sekali ya komitmen profesi. Kemudian juga kita mengikuti aturan-aturan dari Kemenkes seperti physical distancing, kemudian soal menggunakan masker, selalu mencuci tangan, itu pun tetap kita lakukan. Karena kita juga sayang dengan diri kita juga sayang dengan pembaca kita, sehingga semuanya bisa berjalan. Mudah-mudahan masa pandemi ini juga berakhir. Kita lihat juga sekarang kan sudah ada upaya menyongsong dari new normal seperti itu. Halo, Mbak. Kepada masyarakat gitu. Ya Mas, mudah-mudahan teman-teman jurnalis yang bertugas selalu diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan kesehatan. Mudah-mudahan di setiap pribadinya tertanam kesadaran ya Mas untuk tetap menjaga dirinya gitu. Karena kan memang harus siap ditempatkan di mana saja. Mas Said, ya apresiasi sebesar-besarnya saya kepada
teman-teman media, Mas Said, mudah-mudahan selalu sehat. Amin ya Allah, amin. Kemudian mulai ke menjawab pertanyaan viewers, Mas Said, karena udah banyak sekali nih, boleh Mas Said? Oke, silakan Mbak. Boleh, oke. Wah, banyak yang say hello juga, wave-wave. Halo Mbak semua, Mas-mas, terima kasih yang sudah join ya. Kemudian ada yang tadi saya sempat baca, halo Pak Ketua, katanya gitu. Gimana itu tadi udah di atas. Oke, pertanyaan pertama dari Mbak Herti Yuni. Izin bertanya, Mas Said, apa saja tantangan yang harus dihadapi jurnalis selama pandemi COVID-19 dan bagaimana peran media dalam mengendalikan isu yang ada? Wah, langsung berat ini pertanyaannya, Mas. Apa saja tantangan yang harus dihadapi para jurnalis selama pandemi COVID dan bagaimana peran media dalam mengendalikan isu, katanya, Mas. Peran apa Mbak, putus-putus tadi? Bagaimana peran media dalam mengendalikan isu yang ada? Halo Mbak. Ya, halo Mas. Bagaimana peran media dalam mengendalikan apa? Isu yang ada, katanya. Itu yang ada Betul. pada masa pandemi. Pandemik, ya. Jadi gini Mbak, kalau isu atau berita atau informasi itu kalau secara jurnalistik memang harus dikelola. Halo? Harus dikelola. Ya Mas, betul. Misal kalau di medsos itu kan begitu ada isu atau ada apa namanya berita, pengguna medsos kalau dia merasa itu secara pribadinya penting dia akan share. Tapi bila seorang jurnalis bila menerima isu atau informasi, dia harus mengelolanya secara kaidah jurnalistik. Pertama, dia akan memperhatikan kode etik jurnalistik pasal 3, yaitu wartawan yang menguji informasi. Kalau di era sekarang memang lebih berat tentang teman-teman wartawan akan bersaing dengan para pengguna sosial media. Misal ada isu atau ada berita ya. Ini fakta ya, ada berita semisal perampokan. Biasanya saksi mata langsung ngambil foto, kemudian langsung meng-share peristiwa itu. Gitu. Nah, kalau jurnalis menerima informasi itu, dia akan meng-cross-check, dia akan melakukan langkah-langkah menguji informasi itu, gitu, sesuai dengan kode etik pasal 3. Gitu. Yang tadi saya sebutkan, wartawan Indonesia menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini, juga tidak menghakimi, serta tidak mempunyai azas praduga tak bersalah. Jadi prosesnya banyak gitu. Sebelum itu menjadi suatu tulisan atau suatu berita. Nah, begitu juga tentang isu. Ketika menerima isu, seorang jurnalis seperti yang di awal tadi, dia kan sudah diberikan pemahaman tentang aspek hukum, pemahaman tentang aspek organisasi, kemudian tentang hukum-hukum tertentu. Ketika dia menerima isu, dia akan kelola. Dia harus memenuhi unsur kaidah jurnalistik itu, gitu. Seperti itu, Mbak. Jadi apapun berita, apapun informasi harus dikelola dengan standar jurnalistik. Seperti itu. Iya, betul. Dan itu sudah melekat. Iya, tantangannya sekarang dengan kecepatan berita ya, Mas. Jadi gimana caranya tetap akurat, harus sesuai dengan kaidah jurnalistik, tapi cepat gitu ya. Iya. Berarti double itu sekarang tantangannya. Tapi itu menurut saya nggak apa-apa. Itu kan juga merupakan latihan bagaimana keunggulan jurnalistik kita gitu. Bukan karena kecepatan kemudian mengabaikan aspek yang lain gitu ya. Karena dengan pola itu kan boleh diturunkan beritanya karena ada panduan
panduan pemberitaan media cyber. Bila kita baru dapat, kan semisal satu berita harus memenuhi unsur 5W1H. Kita baru memenuhi 2 atau 3 unsur. Tidak apa-apa gitu loh diturunkan. Dalam rangka kecepatan gitu. Kemudian diikuti prosesnya untuk memenuhi kriteria yang lainnya gitu. Jadi ada rangkaian lanjutannya. Lanjutannya, iya. Betul, yang penting tidak ada opini di dalamnya gitu ya Mas ya. Betul. Yang penting tidak opini yang menghakimi atau fakta yang tendensius lah seperti itu. Iya, betul. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi Mas Said dari Mrs. Wibowo 2012. Mas Said mau tanya dong, saat jurnalis terpapar COVID-19, ada nggak sih perlindungan untuk perawatan dalam kurung asuransi khusus atau bantuan dari asosiasi profesi? Apa yang dipetik dari pandemi ini terhadap profesi jurnalis? Katanya Mas, ada bantuan perlindungan untuk perawatan tidak apabila ada apabila ada jurnalis yang terkena COVID-19 gitu Mas? Yang saya tahu sih sampai saat ini bagi warga negara Indonesia yang terpapar COVID itu kan langsung ditackle oleh pemerintah. Jadi entah dia profesinya jurnalis, entah dia profesinya pekerja harian, dia memang orang yang dinyatakan positif COVID, yang setahu saya langsung diambil alih oleh pemerintah seluruh pembiayaannya. Tentunya kalau bila kita coba tarik garis khusus tentang keselamatan dan perlindungan kerja, sebelum COVID pun perusahaan pers sudah mempersiapkan itu, yaitu tadi yang seperti saya di awal saya jelaskan, asuransi itu ya Mas, BPJS, kesehatan kerja. Karena pandemi ini kan juga tidak direncanakan gitu. Betul. Ini juga sifatnya musibah gitu. Dan ini kan juga kewajiban negara terhadap warga sudah benar langkah pemerintah ketika ada warga negara yang terkena, baik itu jurnal kita, seluruh ininya ditanggung oleh pemerintah. Kalau bantuan dari asosiasi katanya ada atau tidak Pak gitu? Gimana Mbak? Bantuan dari asosiasi? Kalau maksudnya dari organisasi ya? Betul, dari organisasi mungkin ya ini ya. Dari organisasi profesi. Biasanya kalau di PWDKI, dulu sih belum terjadi ya, belum ada yang jangan sampai ya Mas, amin. Terpapar dari virus corona ini. Tapi yang sudah berjalan, bila ada teman-teman wartawan anggota sakit, kita selalu membantu melalui PWI Jaya Peduli. Bantuan berupa biaya yang yang semampunya dari organisasi kita ini. Organisasi. Oke. Iya. Ya selain biaya juga tentunya ada support secara mental itu yang perlu juga ya Mas ya, karena kan pasti ya kalau udah kena COVID kan mungkin orang terdekat pun menjauh gitu kan. Mudah-mudahan teman-teman satu profesi bisa saling menguatkan. Kita mau mendekat juga dilarang Mbak. Iya. Mendekat lewat ini Mas, lewat virtual. Semoga teman-teman jurnalis yang bertugas di lapangan bisa menghadapi ujian ini, kemudian juga sehat selalu. Amin. Dan selalu dilindungi. Iya. Mas Said, pertanyaan selanjutnya Mas Said dari
Hertiuni, adakah standar perlindungan wartawan atau reporter yang meliput ke zona bahaya? Seperti saat ini, reporter yang bertugas meliput dan berada di tengah pandemi virus COVID-19 ini. Standar perlindungan, mungkin yang seperti tadi Mas Said sampaikan ya, standar perlindungan wartawan atau reporter yang meliput ke zona bahaya dalam hal Kalau ini. di pers jadi konstituen Dewan Pers, biasanya kita mengikuti pedoman pemberitaan yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Contoh, misal pedoman liputan peperangan, liputan teroris, itu ada kok, bisa di-searching gitu. Kemudian ketika pandemi ini juga ada himbauan dari Dewan Pers tata cara meliput pada masa pandemi ini. Gitu. Masyarakat pers hanya bisa dihimbau gitu, dan kembali kepada orang yang sedang melakukan tugasnya gitu. Misal contoh, ada yang memang sudah terpapar, kita tahu gitu. Kemudian seorang wartawan memaksakan diri, semisal harus bersentuhan, harus kontak langsung gitu. Itu kan juga dia mengabaikan keselamatan personnya sendiri juga gitu. Ini juga tergantung dari teman-teman gitu. Kalau Dewan Pers atau organisasi pers, sifatnya kan hanya memberi panduan dan himbauan. Seperti itu. Tapi alhamdulillah rata-rata saya pikir para jurnalis juga tentunya selalu mengikuti anjuran-anjuran yang sifatnya untuk kebaikan profesinya. Amin, iya. Kalau misalnya ada yang diketahui tidak mengikuti panduan, tidak ada teguran atau apa gitu Mas ke media yang bersangkutan? Kalau PWI itu kan organisasi profesinya Mbak, wartawannya Mbak. Jadi kita hanya membina wartawan. Kalau seandainya wartawan ini, contoh misal saya bekerja di Matahari TV gitu, tidak bisa menegur Matahari TV gitu. Iya. Misal saat anggota PWI saya melakukan kesalahan kerja, tidak mengikuti kaidah jurnalistik dengan melanggar kode etik, tentunya secara etik saya bisa ditegur, bahkan bisa disanksi. Seperti itu. Oke. Pertanyaannya, ini ada yang bilang juga sinyalnya lagi jelek, suaranya ngadat-ngadat, katanya iya ya betul. Kemudian ada dari betul Pak, putus-putus sinyalnya ya. Novi Ani DR 2627, Pak Said izin bertanya, bagaimana cara para wartawan membagikan berita yang aktual dan terpercaya, sedangkan di tengah pandemi ini banyak sekali masyarakat yang menerima berita-berita hoax yang beredar dari media sosial, katanya Pak. Ya. Jadi gini Mbak Nina, teman-teman para follower Mbak Nina atau yang menyaksikan tayangan ini harus bisa membedakan antara sosial media dengan portal berita. Ya. Pertama, kalau sosial media, siapapun orang bisa menyebarkan informasi, siapapun bisa share informasi ya Pak ya. Bisa khusus pers. Ya. Oke, kemudian dia punya penanggung jawab. Ya. Kemudian dia punya kantor yang jelas. Kemudian dia punya peraturan kerja yang jelas gitu. Nah, biasanya dewan redaksi yang tadi di awal saya jelaskan, ketika menerima informasi atau isu,
dia harus mengelola, dia harus menguji informasi itu. Betul. Gitu. Jadi memang masyarakat di sini harus bisa memilah dan harus cerdas memilah. Nah, itu Oh, betul. informasinya tidak bisa dipertanggungjawabkan, maksud saya secara karya jurnalistik ya. Iya. Karena media sosial tunduk patuhnya sama Undang-Undang ITE. Iya, Nah, betul. bila satu portal berita atau perusahaan pers, dia tunduk patuh pada Undang-Undang 40, dia tunduk patuh pada kode etik jurnalistik, dia tunduk patuh pada hukum yang terkait dengan pers. Iya. Pola kerjanya, dia harus sesuaikan dengan kaidah jurnalistik. Iya, betul. Jadi mas-mas semuanya di rumah juga kita juga harus cerdas dalam memilah-milih berita mana yang kita baca gitu ya. Kalau misalnya dari sosial media itu kan pertanggungjawabannya ya tidak bisa dipertanggungjawabkan karena memang ya beredar siapapun bisa mengupload berita itu ya Pak. Tapi kalau misalnya dari sebuah media ya tentu saja itu ada pertanggungjawaban jurnalistiknya gitu. Jadi kita pun harus cerdas memilah-milah berita. Ini Iya. soal berita itu kan kalau yang setahu saya informasi dari Dewan Pers ketika tahun 2019 itu di Indonesia sendiri ada sekitar 43.000 portal berita. Wow. Nah, mereka harus bersaing Ya. agar dapat clickers atau pembaca. Salah satu upayanya dilakukan yaitu dengan men-share ke sosial media, baik itu ke Instagram maupun ke Facebook. Nah, disinilah yang membuat rancu warga masyarakat ketika dia membuka atau mengklik, oh ini beritanya begini gitu loh. Ini beritanya seperti ini gitu loh. Ya nggak salah juga gitu loh, karena kan ini bagaimana upaya dari perusahaan pers itu agar bisa dibaca gitu, agar bisa beritanya ter-sharing gitu. Nah, kemudian juga silakannya ada juga pendompleng, bukan suatu kantor berita, tapi kadang-kadang membuat berita atau opini atau fakta yang memang tendensius seolah-olah seperti berita gitu loh, sehingga bercampur baur. Gitu. Di sini dibutuhkan kecerdasan dari masyarakat memang. Yang tadi saya bilang, kalau berita syaratnya dia harus memenuhi kaidah jurnalistik. Pertama yang paling gampang, berita itu harus berimbang. Kalau perseteruan contohnya, misal Mbak Nini sama saya berseteru, dibuatlah satu berita, harus memuat statement Mbak Nina dan saya juga sehingga bukan berseteru ya, sehingga satu muncul beritanya itu berimbang. Kemudian dia harus memenuhi yang tadi saya bilang paling elementer dasar sekali. 5W1 hanya. Siapanya, apanya, di mananya, kapan peristiwanya gitu. Gitu. Kadang-kadang semisal ada opini orang di-share, dianggap ini suatu berita gitu. Nah, pasti kalau para jurnalis atau anggota PWI dia akan tahu gitu. Para jurnalis akan paling gampang dia pasti selalu mengingat kode etik jurnalistik pasal 3. Dia akan menguji informasi itu gitu. Benar nggak sih? Dari 5W1 hanya itu dia akan penuhi semua unsurnya itu. Iya, betul. Kalau tidak berimbang berarti nanti jadinya ya opini itu ya Pak ya. Iya. Wah, luar biasa. Seru. Terus ada oh ini nih Pak, menarik Pak pertanyaannya dari Sitiam 3932. Halo Ibu Sitiam, apa kabar? Beliau ini selalu bertanya nih Pak kalau live Instagramnya Nina Nugrosa. Bagaimana dengan adanya berita yang isinya bertentangan dengan hati nurani katanya? Hati nurani siapa Mbak? Itu
eh, ya hati nurani pribadi ya Pak ya, berarti jatuhnya ya. Kita sulit juga ya kalau misalnya harus menjadikan hati nurani Pembacanya pribadi sebagai, iya, pembaca Pak. pembaca. Iya. Kalau kalau berita itu kan fakta. Kadang Hmm, suka kan gitu loh. Kadang sesuai betul. dengan kita gitu loh. Iya. Tapi ya, prinsip wartawan atau satu redaksi Hmm, ketika dia menghasilkan satu karya jurnalistik, dia akan terikat pasal satu hmm, bahwa wartawan Indonesia pertama tidak beritikat buruk. iya. Kalau tidak beritikat buruk, berarti dia bekerja untuk kepentingan masyarakat. Nah, persoalannya Hmm. ketika yang baca tersinggung atau enggak, itu kan apa namanya tentunya eh, Kembali lagi ke masing-masing ya Pak. masih yang baca, tapi sebagai Iya. jurnal yang profesional, Hmm. itu karya jurnalistik dia harus penuhi pasal satu itu. Hmm. Tidak beritikat buruk, Iya. harus berimbang, beritanya harus akurat. Hmm. Iya. Keren, keren. Wah, ini ada juga pertanyaan tentang, oh sebentar. Oh ini Mas banyak yang salam-salam dari Kesit, Kesit, Kesit BH gitu ya tulisannya. Bacanya apa? Itu Mas Halo Kesit, Pak. Iya, Mas Kesit. Salam Mas kenal Kesit, Mbak. Mas Kesit itu sekretaris PWI DKI. Wah, halo Mas Kesit. Salam kenal. Saya Nina. Kapan-kapan semoga bisa bersilaturahmi langsung ya Mas Kesit. Salam kenal Mbak Nina, salam kenal Mas. Terima kasih atas supportnya untuk PWI Jaya. Dengan senang hati Mas. Kemudian Ya, juga ada Mas penggemar masker Mbak Nina tuh. Selalu kalau ke kantor. iya, kalau misalnya ini berinfo-info Mas, kalau misalnya ada anggota yang belum ada masker, mangga nanti ngobrol lagi. Ya, Mas Kesit juga satu ini apa namanya pembawa acara sepak bola, komentator. Oh, iya 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 iya. Iya. Wah, pasti seru banget itu. Nanti saya belajar komen Mas Kesit. Saya kadang-kadang suka bingung mau komen apa. Kayak kemarin juga Pak, ada uh, news anchor Mbak Eva Yunizar kan dari CNN. Saya juga belajar tuh Mbak Eva gimana sih caranya untuk buka sebuah acara gitu. Nah ini juga nanti saya juga belajar nih banyak dari Mas Said tentang jurnalis, kemudian juga nanti dari Mas Kesit tentang mengkomentari. Wah senang bisa belajar Gini dari Mbak, ada para ya. kantor MPI di BWI, kalau Mbak nggak keberatan, jadi per kami Oh pertama paling boleh. Hmm. dekat, mengenal anggota PWI secara dekat, kemudian mengetahui proses suatu karya jurnalistik seperti apa. Ya, betul. Saya juga dulu sempat itu Mas magang di koran dan di TV dulu waktu pas kuliah. Sempat bikin berita juga. Alhamdulillah dimuat Mas. Gitu. Jadi memang kenapa Nina Nugroho sekarang ini juga banyak dekatnya dengan teman-teman media mungkin karena berkaca kepada pengalaman pribadi saya kali ya Mas ya. Saya sudah dari awal memang uh, apa ya memulainya kan juga dari situ gitu jadinya nyaman hatinya kalau sama teman-teman media Mas gitu. Pernah di mana? Dulu suara pembaruan Mas, pernah magang di suara Kemarin. pembaruan di SCTV gitu. Dulu sempat masuk Oke. headline juga Mas tulisannya, bangga banget ya. Ah, kita nggak. Iya, masih saya ini nih, masih saya clipping hasil-hasil tulisannya karena ini tuh Mas apa muter dari satu desk ke desk yang lain kan. Gitu. Memang biasanya Kapan-kapan. seorang jurnalis multi talenta, Mbak. Wah, Di awal jurnalis, kemudian mencoba dunia lain dengan misalnya iya, betul. sangat luar.
Iya, seneng banget sih sama sama apa namanya dunianya jurnalis, persatuannya gitu kan, kemudian juga saling supportnya gitu. Saya soalnya mengalami sendiri gitu kan, ada di dunia situ, jadi memang apapun yang saya sampaikan, insya Allah dari hati nurani, Mas gitu. Mudah-mudahan berkenan semuanya untuk teman-teman di PWI. Ada yang say hello juga nih, keren nih Ketua PWI Jaya katanya Mas. Iya dong, keren dong, masa nggak keren ya Mas? Ya, Siap tuh. kalau itu saya via Mbak Tres deh, undang kalau kita ada kegiatan ya. Enggak, boleh. Iya, senang banget Kan kalau misalnya bisa. karena pandemi ini kegiatan kita juga bersama dengan Mbak Nina kita melakukan kegiatan virtual, Hmm, aplikasi Zoom. Kayak dalam waktu dekat ini kita ada seminar tentang apa namanya komunikasi dengan Kominfo, kemudian hmm. bicara soal transportasi seperti Iya, itu. iya, iya. Kita pada seminar tentang apa namanya all about fashion, all about model, ya, atau Hmm. kita bisa melakukan apa namanya kerja Kolaborasi ya dalam Mas? ya. Siap. Iya Mas, waktunya sudah habis nggak terasa ngobrol sudah 1 jam ya Mas. Iya, Mas saya terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang sudah diberikan untuk Nina Nugroho Store dalam live Instagramnya. Mudah-mudahan apa amal baik sharingnya Mas Said kepada kita dibalas oleh Allah berlimpah Amin. berlipat pokoknya semuanya yang baik-baik untuk Mas Said dan juga untuk PWI-nya ya Mas. Salam Saya juga, untuk teman-teman semua Mas. saya juga ngucapin terima kasih kepada Mbak Nina yang sudah mengapresiasi teman-teman jurnalis yang memperhatikan kesehatan kami ketika kami bertugas. Sekali lagi saya juga ngucapin support dari maskernya sudah sampai ke apa namanya ke PWI Peduli kami. Teman-teman. Kami Amin bisa ya. ke teman-teman yang membutuhkan. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir, kita bisa ngobrol bareng lagi untuk Betul. kepentingan para jurnalis maupun follower dari Nina Nugroho. Amin. Iya. Sehat selalu untuk teman-teman jurnalis yang saat ini masih selalu meliput. Sehat selalu untuk Mas Said. Salam untuk keluarga, Mas. Iya. Sama-sama. Iya, Mas Said udah sholat asar belum? Kemarin belum sholat asar. Sudah ya, Alhamdulillah. Sip. Oke, ya sampai ketemu lagi Mas Said. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahmi lagi dalam atau berkolaborasi dalam kesempatan yang lain. Makasih Mas. Assalamualaikum. Um, Ya, alhamdulillahirobbilalamin tadi sudah kita dengarkan bersama pemaparan dari Mas Said tentang kiprah jurnalis di tengah masa pandemik ini. Jadi banyak sekali yang di-share tadi sama Mas Said tentang apa namanya ya tanggung jawab sebagai seorang jurnalis, kemudian juga seorang jurnalis itu tidak bisa seenaknya membuat sebuah berita karena memang uh, apa banyak yang menjadi bukan menjadi batasan ya, tetapi yang menjadi panduan untuk seorang jurnalis itu membuat sebuah berita gitu. Jadi kita sadari bersama memang profesi seorang jurnalis itu tidak mudah dan berat apapun kondisinya di negara kita Indonesia ini, teman-teman jurnalis harus tetap menjaga komitmen profesi.